Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami setiap hari, sehingga sampai saat ini kami boleh ada dalam keadaan yang baik. Dan secara khusus saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan yang kiranya boleh menyapa kami, menguatkan kami, sehingga kami senantiasa merasakan kasih dan kuasa Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 115 ayat 12 dan 13. Mazmur 115 ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan buat kita semua. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita pernah mengalami satu peristiwa di mana misalnya kita berada di pasar atau di minimarket atau di sebuah toko gitu ya. Ketika kita sedang berbelanja atau melakukan aktivitas kita, tiba-tiba ada seorang yang menyapa kita gitu ya. Menyebut nama kita gitu ya, halo apa kabar gitu. Nah, pada saat itu mungkin kita bisa berpikir, ini siapa ya gitu ya. Kita nggak ingat gitu ya dengan orang yang menyapa kita itu. Dia yang begitu akrab menyebut nama kita, bahkan kemudian mengatakan lupa ya gitu ya. Terus dia secara singkat mengingatkan kita siapa dia. Itu loh gitu ya, waktu itu kita ketemu di sini atau kita kenal dari sini gitu ya. Nah, apa perasaan kita ketika itu terjadi? Di satu sisi mungkin kita merasa bersalah gitu ya. Kok kita sampai lupa ya pada orang itu, padahal dia ternyata ingat siapa kita. Nah, di sisi lain mungkin kita juga merasa sedikit senang, sedikit bangga misalnya ya, karena orang itu ternyata mengingat kita dengan jelas, mengingat kita dengan begitu detail gitu ya. Ada satu perasaan senang ketika orang lain mengingat kita. Nah, kita sebagai manusia ini memang seringkali bermasalah dalam hal ingatan. Seperti hari ini saya nyaris lupa untuk merekam renungan Simeon Hana, dan pada waktu yang tepat Tuhan mengingatkan gitu ya, sehingga renungan ini masih bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sebagai manusia mudah lupa ketika kita bertemu dengan orang lain. Kita ingat wajah, tapi kita lupa nama ya. Kita ingat rasanya pernah kenal, pernah ketemu, tapi di mana lupa. Siapa namanya dan latar belakang orang ini mungkin kita lupa. Nah, ternyata tidak enak ya untuk lupa akan satu hal. Tetapi kita juga senang ketika kita diingat. Atau misalnya ketika seseorang yang bukan keluarga kita mengingat hari ulang tahun kita ya. Lama nggak ada kontak, tiba-tiba datang ucapan bahwa selamat ulang tahun. Wah, ternyata ulang tahun kita diingat. Senang ya kalau ada orang lain yang mengingat kita. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa dikatakan Tuhan telah mengingat kita. Seseorang yang mengingat kita bukan sekedar teman, bukan sekedar kerabat, tapi di sini dikatakan Tuhan mengingat kita. Tuhan yang adalah Allah, Dia pencipta alam semesta, Dia maha segalanya, Dia mengingat kita. Padahal kalau dibandingkan dengan keberadaan Tuhan, kita sebagai manusia ini nggak ada apa-apanya. Kita sepele, kita kecil di hadapan Tuhan. Tetapi kepada kita yang kecil, kita yang rendah, yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa ini dikatakan Tuhan mengingat kita. Tuhan gak melupakan kita. Kita senantiasa ada dalam pikirannya Tuhan, sehingga Dia mengingat kita.
Nah, Tuhan mengingat kita juga bukan tanpa alasan, atau bukan hanya mengingat terus selesai. Firman Tuhan hari ini juga mengatakan setelah Tuhan mengingat kita, dikatakan Ia akan memberkati kita. Siapa kita? Memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, dan bagian berikutnya mengatakan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Di sini dikatakan baik yang kecil maupun yang besar. Jadi semua orang diingat oleh Tuhan dan diberkati. Jadi ketika saat ini kita mungkin merasa Tuhan melupakan kita, meninggalkan kita, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita merasakan sakit, itu bukan karena Tuhan melupakan kita, ya. Kita yang harus selalu ingat bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Apapun saat ini keadaan yang kita hadapi, yakin dan percaya Tuhan mengingat kita, bahkan memberkati kita. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mengalami pergumulan, kita mengalami sakit, Tuhan senantiasa ada bersama kita. Dia menolong kita dan memberkati kita dengan cara Tuhan yang seringkali tidak kita duga. Ya, ketika kita mulai merasa lelah dalam pergumulan, ketika kita mulai merasa lemah, tidak kuat lagi, ingat dan percaya, Tuhan mengingat kita dan memberkati kita. Tuhan mengingat saudara dan memberkati saudara. Kiranya setiap kita boleh senantiasa mengingat firman Tuhan ini, yang senantiasa boleh menjadi sumber kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melewati setiap hari dalam pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, sebagai manusia kami penuh dengan keterbatasan. Tidak jarang kami lupa akan keberadaan Tuhan yang senantiasa menyertai, memimpin, dan memelihara kehidupan kami. Kami menjadi lupa ketika ada banyak pergumulan, ada banyak permasalahan kehidupan memenuhi pikiran kami, yang membuat kami lupa bahwa ada Tuhan yang memimpin dan menyertai perjalanan kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami sungguh diberkati dengan firman Tuhan, karena kami dibukakan satu kebenaran bahwa Tuhan mengingat kami. Dan ketika Tuhan mengingat kami, Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Tuhan memberkati setiap kami tanpa terkecuali. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru di dalam kami menjalani kehidupan kami dengan segala permasalahan dan persoalan hidup yang mungkin tidak bisa lepas dari kehidupan kami, tetapi kami yakin dan percaya bersama Tuhan kami akan dikuatkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu.
selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, oh, sampai memutih rambutku kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.